Kan karena salah satu juga itu untuk menambah ilmu kita gitu ya. Kita tidak hanya bisa berharap dari kampus, jujur saja ya teman-teman semuanya, kita tidak bisa hanya berharap dari kampus karena terbatas. Sedangkan berkesenian ini luas sekali kayak gitu. Banyak orang-orang hebat di luar sana yang bisa kita belajar juga dari mereka gitu. Nah gitu. Jadi ke Sanggar. Tapi awalnya memang gak ada niat juga sih mau ke Sanggar kayak gitu kan. Terus karena ada satu kegiatan yang mengharuskan saya juga untuk mau tidak mau menari, kisahnya dibawalah ke Sanggar. Terus di Sanggar ini kebetulan lagi latihan rutin mereka. Terus lagi latihan rutin ini, pas evaluasinya tiba-tiba diajak untuk ikut lomba nari. Lomba nari, terus ya mau gak mau dong kayak gitu kan, karena dipilih. Terus mungkin pembinanya ini tidak tahu kalau saya itu kayak cuman untuk belajar latihan nari doang kayak gitu, untuk nari kegiatan itu gitu. Nggak diajak lah kayak gitu kan, udah diajak, ikutlah kayak gitu. Mau gak mau berproses selama kurang lebih 2 minggu waktunya. 2 minggu ini dari tidak tahu sama sekali tentang tari. Nih, Karini yang salah satu yang mengajarkan kayak gitu ya. Mengajarkan di proses itu kayak gitu. Menari, wah. Kalau saya bilang boleh pakai kata gila sih kayak gitu ya. Prosesnya nggak enak kayak gitu ya. Dicaci, dimaki, dihina. Nggak bisa kan? Wajar dong kayak gitu loh. Jadi kakak yang hina ya bukan. Ya gitulah pokoknya. Pokoknya setiap pulang itu pasti nangis. Karena waktu itu mentalnya belum jadi. Pasti nangis kayak itu. Setiap pulang tuh nangis. Malah setiap mau berangkat juga harus berdoa dulu. Semoga hari ini nggak dimarahin. Semoga hari ini nggak di ini kayak gitu kan. Ya udah kayak gitu, ngalami proses-proses kayak gitu. Terus singkat cerita menang. Juara 1 lah kami ini. Juara 1, dan akhirnya dari situ keterusan mau terus belajar kayak gitu, terus mikir juga. Ya karena di Sendra Tasik kita belajarnya nggak cuma satu gitu ya. Terus nggak salah dong aku juga mau belajar hal lain kayak gitu, karena aku tipenya memang pengen tahu sekali gitu, pengen kalau bisa semua bisa semua kayak gitulah, maksudnya itu aku gitu. Terus ya udah maulah masuklah tari, mengenalah tari kayak gitu. Sampai singkat cerita, sampai tugas akhir. Nanti akan ada tugas akhir ya teman-teman. Di semester 7 itu nanti ada gelar karya, masing-masing berkarya di situ dengan mayornya, dengan pilihannya masing-masing. Nah, yang awalnya saya memilih mayor saya itu adalah vokal, musik, berubah sampai pada akhirnya di tugas akhir itu saya milih tari. Nah, jadi yang mau saya sampaikan adalah nggak terduga, nggak bisa diduga di sini kalau prosesnya seperti apa. Ya, ini pasti bisa terjadi di adik tadi ya. Misalkan Gina tadi, belum tentu kamu nanti, saya berani katakan itu ya, belum tentu nanti kamu tetap, meskipun kamu tetap mempelajari musikmu, tetap gitu, tapi nanti bakalan ada satu yang kamu prioritaskan. Kamu harus tentukan dan kamu harus pilih dari proses ini selama 4 tahun ini. Semoga tepat 4 tahun. Ya, lulusnya, amin. Nah, di situ prosesnya kamu untuk ya kayak tadi mencari jati dirimu katanya. Nah, gitu kan. Jadi kamu nemu. Ya itulah sampai akhirnya sekarang kalau dihadapkan dengan sebuah pilihan, milih musik atau milih tari, aku akan pilih tari. Ya, kayak gitu. Ya itulah prosesnya, kayak gitu ya teman-teman semuanya. Karena aku rasa, aku sendiri ya, karena di tari itu berkeseniannya kompleks banget ya. Tarinya, musiknya juga ya, terus perannya ya. Ya ketiga unsur yang kita cari di sini tuh ada semua gitu loh. Dramanya pasti ada kan, karena berperan kan, gitu, dramanya ada, tariannya pasti, terus itu musik. Nah itu ya,
Karena menganggap seperti itu, kayak gitu. Dan tidak menutup kemungkinan akan terjadi pada teman-teman nantinya, kayak gitu ya. Perihal tari, kayak gitu. Kalau saya sendiri, pemahaman, maksudnya ini menurut saya ya, tari itu apapun ya, apapun yang berkaitan dengan gerak, pokoknya gerak aja, gitu. Itu sudah disebut tari. Saya menulis. Ya udah, itu tuh udah tarian kayak gitu ya. Itu tuh udah yang namanya udah nari. Apapun yang berkaitan dengan gerak itu tuh adalah tari. Itu menurut saya kayak gitu ya. Tapi bedanya lagi, di gerak itu sudah dikasih sebuah nyawa. Sudah dikasih sebuah nyawa dan sudah terkonsepkan. Itu aja bedanya kayak gitu ya. Dan dalam tari sebenarnya teori-teori tari itu banyak ya, teman-teman bisa temui di internet tuh banyak banget tentang dasar-dasar tari, tentang pengertian tari itu apa, menurut para ahli apa-apa aja tari, jenis-jenis tari itu apa aja. Mungkin yang angkatan 2021 tahu mungkin sudah ya, pengertian tari itu apa, jenis-jenis tari itu apa, tahu apa jenis-jenis tari itu apa aja. Oh, jenis-jenis tari apa aja? Kan ini udah semester 3 lah. Berapa nih? Ya. Ada misalnya kalau dalam gerak kita bisa ngambil dari gerakannya, itu bisa kita kelola lagi untuk dari sebuah gerakan atau dari halus, misalnya dari halus bisa kita rombak lagi kelola lagi untuk sebuah gerakan. Jadi sebagai Oh, oke, thank you. Anto ya. Ya, nih ya. Terima kasih. Ya itu teman-teman harus paham betul tadi ya, pengertian tari itu apa aja ya. Tari adalah sebuah karya seni ya, yang menggunakan media tubuh untuk mengungkapkan perasaan, untuk berekspresi kayak gitu. Nah itu bisa teman-teman dapatin kok di berbagai sumber. Terus ada juga nanti ada macam-macam tari, jenis-jenis tari tadi ya. Jenis-jenis tari itu ada apa aja? Jenis-jenis tari. Ya. Ada kontemporer, ada tradisional, ada tari kreasi, modern. Nah, itu ya, itu tuh jenis-jenis tari. Ada lagi macam-macam tari. Ada dia sebagai tari tunggal, ada tari berpasangan, ada tari kelompok, ada tari massal. Nah, ini harus tahu. Ya, teman-teman semua harus tahu pengertiannya itu apa aja. Kalau tari tunggal otomatis berarti ditarikan secara tunggal sendiri. Kalau tari berpasangan berarti 2 orang, ya. Kalau tari kelompok berarti 2 orang lebih kayak gitu ya, 5, 6, 7 kayak gitu. Terus kalau tari massal berarti melibatkan banyak orang ya. Tari tradisional berarti tari tradisional ini adalah tari yang diturunkan ditarikan secara turun temurun kayak gitu ya, dari zaman dulu hingga saat ini kayak gitu ya. Kita kenal pakem-pakemnya tadi yang disampaikan oleh Anto tadi itu apa-apa aja itu ragam-ragamnya. Nah, lalu ada tari kontemporer. Kontemporer itu dia tarinya dia apa ya? Sebenarnya tidak mengandung makna ya. Geraknya, dia itu gerak murni. Gerak murni itu dia hanya memperutamakan keindahannya saja, kayak gitu. Tapi memang di situ dia mengungkapkan sebuah perasaan. Ya ada hal yang mau disampaikan melalui tarian itu kayak gitu. Tapi memang tidak semerta-merta saya bilang tidak ada makna tadi ya. Tapi dia lebih mengutamakan keindahannya. Dia lebih mengutamakan tubuhnya kayak gitu bergerak. Beda dengan nanti tari kreasi. Tari kreasi ya dia bisa berpola tradisi ya.
dia juga bisa diciptakan baru. Nah, dia dibagi lagi nih, tari kreasi itu tuh dibagi lagi, ada tari kreasi baru, ada tari kreasi tradisi, ada tari macam-macam kayak gitu. Banyak lagi hal-hal kecil-kecilnya lagi kayak gitu. Nah, ini harus tahu ya. Nanti juga bakalan kalian pelajarin juga kok nanti di mata-mata kuliah tari kayak gitu. Dan hal-hal kayak gini yang akan kalian pelajari nantinya ketika berkuliah di Sendera Tasik ini kayak gitu. Kita tidak hanya bisa prakteknya, tapi kita harus tahu teorinya, tahu betul-betul teorinya dari siapapun kayak gitu. Itu terus jangan malu ya, nggak bisa ya kayak kata ini tadi, nggak ada semua tuh bisa nari kok, bisa gampang aja geraknya gitu kan. Cuman itu tadi yang banyak lagi yang perlu dipelajari ya, pendalamannya, bagaimana kita mengolah 3 unsur dalam tari. Apa? Ya, wirasa, wiraga, dan wirama. Wirasa itu berkaitan dengan ya, rasa, ekspresi ya, berkaitan dengan pesan kita yang mau disampaikan gitu. Wiraga berkaitan dengan kepenarian. Nah, ini ya, itu tadi semua orang memang bisa nari, tapi membentuk tubuh yang indah, membentuk pose yang indah. Nah, itu perlu didalamin lagi kayak gitu. Wiraga. Wirama berarti berkaitan dengan pengiring ya. Unsur pengiring musik ya. Musik itu dibagi lagi. Ada musik internal, ada musik eksternal. Internal itu berarti dari dalam tubuh penari itu sendiri atau dari tubuh sang penari itu sendiri. Biasanya tepukan tangan, hentakan kaki, badan, suara langsung. Nah, itu tuh wirama, dan itu dari internal. Beda kalau eksternal. Eksternal berarti alat musik. Nah, itu ya. Dan ada lagi unsur pendukung tari. Ada apa aja unsur pendukungnya? Ya, kostum, properti, tata rias, panggung. Ya. Nah, itu unsur-unsur pendukung tari. Kayak gitu. Harus tahu kayak gitu ya nantinya itu. Dan sekali lagi kalian akan pasti dapatkan materi itu nanti ya. Dan oke, kembali lagi ke pengalaman ya, pengalaman ketika berkuliah tari di Sendera Tasik. Banyak orang yang menyerah di tari ya kali ini ya. Banyak orang-orang yang terseleksi alam itu di tari. Ya itu tadi, karena ekspektasi awal itu aku mau belajar ini aja. Itu di awal ini buang jauh-jauh. Jangan ada pemikiran itu gitu ya. Karena beratnya itu mungkin karena kita dominannya tari, dan pasti di sini ada banyak anak tari. Porsinya ini jujur ya, porsi yang akan kita banyak pelajari itu pasti banyak tari. Yaitu tadi karena tari ini kompleks. Di musik nanti ada koreo tarinya. Di drama sendera tari, pasti sendera tari kayak gitu. Jadi banyak yang dominan itu banyak tari. Makanya hati-hati kalau memang mau konsisten dengan pilihan awalmu, konsisten lebih bagus. Dalami betul-betul. Tapi kalau bisa terjerumus it's okay juga, nggak apa-apa kayak gitu. Nah, itu ya. Banyak tergulus itu karena ada olah tubuh nih enak banget. Tahu kan olah tubuh ya? Duh, ini lipat-lipat badan. Habis itu banyak mahasiswa yang keluar itu tuh gara-gara mata kuliah olah tubuh. Iya loh. Banyak yang keluar tuh gara-gara olah tubuh. Ada 2 lagi olah tubuh itu, ada di drama, ada lagi juga di tari. Ya. Nanti kamu masuk kursi, masuk kursi gitu, ya, nari di atas pohon, bergelantung, kayak itu, ya, cium lutut,
split, nggak bisa dipaksa, didorong, diinjak. Itu kalau kami dulu. Jam 5 subuh harus sudah di bundaran besar sana. Jam 5 subuh harus sudah di Taman Tugu Taman Pemuda itu. Jam 5 subuh harus ada di hotel Nan Serunai Pal 5 sana. Iya, olah tubuh. Karena dasarnya di situ membentuk kamu menjadi penari. Selain nanti proses.